Teman-teman di sini mungkin masih banyak yang bertanya-tanya ya, apakah benar Bitcoin memang sekarang masih diakumulasi sama para whale sedangkan harga Bitcoin terus menurun? Dari video ini kita akan menambahkan data dari banyaknya data yang sudah kita bahas untuk menambahkan keyakinan teman-teman bahwa whales memang sedang atau masih mengakumulasi Bitcoin dan saat ini sudah tercatat bahwa dompet yang memegang Bitcoin dalam jumlah besar sudah memegang sebanyak kurang lebih 2 million Bitcoin sejak 2017. Gua Fai Muhammad, selamat datang di Crypto Hell. Sebelumnya disclaimer on dulu ya guys, informasi ini memang bukan untuk mengajak teman-teman membeli Bitcoin, tapi untuk memberikan kita wawasan terkait aksi dan psikologi yang dilakukan oleh para whales. Seperti yang teman-teman tahu juga ya, nggak cuma Glassnode dan juga CryptoQuant yang menyediakan data Bitcoin on-chain, tapi ada juga Sentiment sebagai penyedia fasilitas untuk kita bisa menganalisa aksi pasar. Nah teman-teman yang belum tahu Sentiment, gue akan taruh linknya di deskripsi. Teman-teman bisa cek Sentiment itu seperti apa ya. Memang persislah seperti Glassnode dan juga CryptoQuant. Jadi teman-teman bisa otak-atik di situ untuk melihat Bitcoin on-chain analysis. Berdasarkan laporan yang dianalisakan oleh Sentiment, bahwa whale saat ini tuh masih terus mengakumulasi Bitcoin. Kali ini Sentiment memang memberikan laporan aksi Bitcoin whales yang holding Bitcoin minimal 100 Bitcoin di dalam dompetnya. Dan berdasarkan Sentiment, memang mereka para whales Bitcoin ini sekiranya memegang hampir 21% sirkulasi Bitcoin. 2 bulan belakangan selama harga menurun dari 57.000 mencapai harga low-nya kemarin 33.700 per 24 Januari, berarti ya pemilik Bitcoin dengan pemegang koin lebih dari 100 BTC masih terus mengakumulasi Bitcoin. Sejak Desember mereka setidaknya telah menambahkan pasokannya sebanyak 60.000 BTC yang dimana setara dengan 2.2 million dollar di saat harga berada di kisaran 36.500 something dollar. Overall, hampir 5 tahun sejak 2017, whales ini tuh telah memperoleh sekiranya 1,7 million BTC termasuk 60.000 BTC tersebut guys. Jadi kalau kita kalkulasikan 1,7 million Bitcoin itu setara dengan 62 million something dollar. Nah, kalau teman-teman lihat di sini berdasarkan data dari BitInfoChart, dompet dengan pemegang 100 sampai dengan 1000 Bitcoin di dalamnya ini ada 13.808 addresses atau alamat ya guys. Jadi ini bukan satu orang. Nah mereka udah holding Bitcoin itu sebanyak 3.956.271. Jadi kalau kita kalkulasi setara 144 million dollar something ya. Tambahannya ada belakangnya something. Dan secara perhitungan berarti mereka sudah memegang 20,89% dari sirkulasi Bitcoin yang ada. Dan pada Januari 2020, U2Day, teman-teman bisa cek ya, ada U2Day itu sebuah media informasi yang memang juga melaporkan bahwa whale setidaknya sudah memegang 40.000 BTC sebelum harga bergerak menurun ke 42.000 dolar kemarin. Dan Sentiment juga menginformasikan bahwa diskusi publik terkait Bitcoin pun menurun sejak tahun lalu sebenarnya. Nah, indikator ini dapat teman-teman gunakan sebagai acuan pasar FOMO atau tidak. Jika ada kenaikan matriks pada indikator ini yang biasanya kita sebut Bitcoin social dominance, maka masyarakat dunia sedang hype-hypenya membahas Bitcoin di dunia maya. Kalau teman-teman nggak bisa lihat indikator ini, teman-teman bisa juga menggunakan Google Trend lalu ketik topiknya itu Bitcoin. Nah, kedua indikator ini memang biasanya gue gunakan untuk menambahkan data Fear and Greed ya guys. Sementara biasanya kita menggunakan Fear and Greed Index untuk melihat angka berapakah pasar sekarang sedang fear atau angka berapakah pasar sedang greedy. Nah, teman-teman bisa menggunakan kedua indikator ini untuk menambahkan data Fear and Greed teman-teman. Di saat kedua matriks ini bergerak naik secara signifikan, di situ kita perlu khawatir adanya potensi pecah harga di pojok.
Nah, kalau kita lihat berdasarkan data Google Trend, memang saat ini masih berada di angka kisaran 40-an ya, belum mencapai atas 50. Jadi memang saat ini publik itu belum ramai dalam membahas cryptocurrency dan Bitcoin. Cuman kalau kita lihat berdasarkan bulan ini memang ada kenaikan ya, yang dimana berarti publik itu sedang ramai-ramainya membicarakan Bitcoin dan cryptocurrency. Kalau ternyata dari matriks ini sudah lebih mencapai 75 atau 70 ke atas, maka kita harus lebih khawatir. Nah, dari sini kalau kita lihat berdasarkan teknik analisa ya, jadinya ya masih sama ya seperti analisa gua kemarin, yang dimana memang potensi Bitcoin saat ini itu ya masih konsolidasi jangka panjang atau biasanya kita sebut dengan major trend consolidation atau macro scale consolidation. Nah, kalau kita mau cocok logi berdasarkan tren-tren sebelumnya, kita akan melihat itu posisi Bitcoin seperti tahun 2013 masuk ke fase crash atau masuk ke fase bottom di 2015, yang dimana potensinya adalah kita akan melihat masuk ke fase mid bear yang akan juga masuk ke fase mid bull. Jadi kita ini sekarang masih masuk ke dalam fase-fase pertengahan antara mid bear dan juga mid bull, yang dimana memang di sini seperti bahasan kita kemarin ya, yang dimana memang di sini itu masih banyak timbul kekhawatiran yang terminologinya itu terbentuk dari para short term holder atau investor jangka pendek. Sedangkan kalau kita tahu bahwa long term holder atau para whales masih saja mengakumulasi Bitcoin dalam jumlah yang sangat besar. Jadi teman-teman lebih bijaksanalah dalam menjaga investasinya. Jangan mudah juga termakan oleh berita-berita yang ada, apalagi isu-isu yang dibentuk di grup-grup. Karena di grup-grup itu banyaknya juga para retailer, enggak juga para cukong. Jadi ya kita harus melihat berdasarkan indikator-indikator yang ada. Dan jadikanlah analisa-analisa yang ada dan beredar di grup-grup Telegram maupun di YouTube itu sebagai referensi saja. Semua kendali aset kan memang dipegang oleh teman-teman. Dan gue sebagai investor jangka panjang Bitcoin, gue pun masih belum menjual Bitcoin ya. Karena gue masih melihat ada potensi Bitcoin itu akan bergerak naiknya cukup signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Gue nggak mencontohkan teman-teman untuk mengikuti jejak gue, tapi kalau gue pribadi, gue yakin bahwa Bitcoin itu memiliki sentimen atau fundamental yang sangat-sangat baik ke depannya. Jadi gue sangat yakin bahwa harga Bitcoin sendiri itu akan terdongkrak naik kembali ke harga yang lebih tinggi. Nah, sekarang kita akan geser dikit ya beritanya ke pasar Amerika. Seperti yang kita tahu bahwa pemerintahan Biden atau staf administrasi Biden sedang mempersiapkan untuk merilis executive action yang akan menugaskan federal agencies untuk mengatur aset digital seperti Bitcoin dan juga cryptocurrency lainnya sebagai masalah keamanan nasional. Nah, Memorandum National Security yang diperkirakan akan datang dalam beberapa minggu ke depan akan menugaskan sebagian pemerintah untuk menganalisis aset digital dan menyusun kerangka peraturan yang mencakup aset kripto, aset stablecoin, dan juga NFT. Nah, semua ini memang dirancang untuk melihat cara pandang aset digital dan mengembangkan serangkaian kebijakan yang memberikan keterkaitan dengan apa yang sedang dicoba atau dilakukan oleh pemerintahan US. Departemen Luar Negeri, terus juga ada Departemen Keuangan, terus Dewan Ekonomi Nasional dan juga Dewan Penasehat Ekonomi di Amerika pun akan terlibat dalam rencana rancangan tersebut. Nah, Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih juga akan terlibat di sini. Karena kripto ini dilihat oleh pemerintahan AS memiliki implikasi ekonomi bagi keamanan nasional. Nah, sejalan dengan itu pemerintah akan menginstruksikan lembaga untuk mengharmonisasikan regulasi aset digital antar negara. Karena aset digital ini kan tidak hanya berada di satu posisi atau negara ya guys, maka perlu adanya kerjasama dengan negara lain untuk mensinkronisasi aturan tersebut. Nah, berdasarkan laporan yang ada, memang White House sendiri tidak akan mengeluarkan rekomendasi dan agencies itu akan diberikan waktu 3 sampai dengan 6 bulan untuk mengajukan proposal. Dan White House sendiri memang akan bertindak sebagai koordinator kebijakannya di sini. Nah, Bloomberg pada awal bulan Januari ini memang melaporkan rencana Gedung Putih juga guys. Teman-teman yang mau membaca bisa melihat dari link yang gua terapkan di deskripsi ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa Gedung Putih bertujuan menertibkan dan mengatur cryptocurrency dengan beberapa cara pendekatan. Berbagai lembaga akan ikut serta mengawasi termasuk Bapepti-nya US yang biasanya kita dengar sebagai Securities and
Exchange Commissions and the Commodity Future Trading Commissions. Tapi menurut laporan dari Bloomberg ini, White House tidak akan membahas adanya konsensus tentang hal-hal seperti apakah token-token harus didaftarkan sebagai sekuritas, atau bagaimana cara mengawasi pertukaran stablecoin, maupun tidak membahas terkait produk high yield lending. The Fed juga sudah mempertimbangkan cryptocurrency ini ya guys, dan merilis laporan tentang CBDC pada awal Januari 2022 kemarin yang memaparkan pro dan kontra dari digitalisasi dolar. Nah, dalam laporan tersebut mengatakan bahwa The Fed dapat mulai mengerjakan proyek tersebut dengan dukungan dari Gedung Putih dan juga Kongres. Seorang juru bicara Departemen Keuangan menyebutkan laporan itu sebagai langkah yang penting dalam diskusi tentang CBDC. Nah, bukan hanya saja The Fed dan pemerintahan AS yang akan mengatur terkait kebijakan cryptocurrency, juga Kementerian Keuangan Rusia mengatakan minggu ini memang akan ada pembahasan terkait aktivitas penambangan dan perdagangan Bitcoin yang harus diatur lebih ketat. Sementara kan kemarin kita tahu ya bahwa Rusia sempat banning mining Bitcoin dalam beberapa hari, dan memang dalam minggu ini akan dilihat lagi ya dan diatur lebih ketat terkait penambangan Bitcoin. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ketertarikan negara dengan adanya cryptocurrency ini bisa menjadi solusi monetary systems, itu kemungkinan besarnya akan berdampak positif untuk cryptocurrency ke depannya. Karena makin banyak pengaplikasian cryptocurrency di ranah masyarakat, itu akan juga memberikan nilai positif dari Bitcoin dan cryptocurrency sendiri. Kalau gua pribadi sih semoga ke depannya masyarakat, apalagi masyarakat Indonesia, itu lebih aware terhadap cryptocurrency. Memang ini adalah hal yang baru untuk kita semua ya, walaupun Bitcoin sudah menemani kita selama 10 tahun, tapi 10 tahun itu memang terbilang baru untuk kita semua. Begitu juga dengan gua. Jadi gua harap teman-teman influencer atau YouTuber mungkin juga yang main di TikTok bisa memperkenalkan Bitcoin cryptocurrency itu di sisi sistemnya, bukan bagaimana cara kita mendulang cuan dari cryptocurrency-nya. Karena kita harus melihat dari sisi positif yang akan kita bisa implementasikan ke depannya dari si blockchain-nya sendiri. Nggak melulu tentang uang, nggak melulu tentang cuan, nggak melulu tentang trading, tapi kita harus melihat dari sisi teknologinya yang akan membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini. I really appreciate it. Gua akan kembali lagi update terkait berita Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung di grup Telegram. Untuk yang belum bergabung, linknya di deskripsi, tinggal diklik aja di page-nya. Gua Fai Muhammad, kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena setiap mahal. I'll see you guys on the next video. Peace out.